Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Rasyika. Saya dari Psikologi Bencana kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai psikologi korban pasca bencana, di mana bencana dapat terjadi secara eh, alami atau karena ulah manusia itu sendiri. Penyebabnya dipengaruhi karena kekuatan alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, atau kebakaran. Bencana alam tidak secara sengaja disebabkan oleh manusia, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Reaksi pada reaksi psikologis karena dampak tersebut beragam. Ada yang eh, bermasalah secara psikis, seperti mengalami gangguan stres pasca trauma, depresi, atau kecemasan. Dan berbicara tentang bencana alam tentunya akan berdampak terhadap orang yang terdampak bencana alam itu tersebut. Adapun aspek emosi dengan gejala-gejala seperti shock, eh, rasa takut, sedih, demam, rasa bersalah, malu, rasa tidak berdaya, kehilangan emosi, kegembiraan, atau perhatian pada kehidupan, perubahan seperti pikiran kacau, salah salah ambil keputusan, daya konsentrasi dan daya ingat berkurang, dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan dampak psikologis pasca bencana dapat disebabkan oleh kegiatan tertentu dalam siklus kehidupan dan stres traumatik pasca bencana yang terkait dengan kondisi psikis korban bencana. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas mengenai trauma dan stres pasca trauma. Di sini banyak penelitian yang dilakukan untuk mencoba memahami dampak pengalaman terkait traumatik pada individu yang mengalami stres pasca trauma. Paling sering dibahas adalah stres pasca trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Stres dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu terganggu keseimbangannya dan karena situasi eksternal maupun internal. Secara psikologis, mengacu pada pengalaman-pengalaman yang mengagetkan dan menyakitkan, mengancam nyawa dan memukul dan menimbulkan luka, yang situasinya melebihi situasi-situasi sulit yang dialami manusia sehari-hari pada kondisi wajar. Stres pasca trauma menunjukkan pada keadaan tertekan, tidak nyaman, kehilangan keseimbangan, yang kemudian menyusul kejadian traumatik. Trauma ini bisa diakibatkan dari satu kejadian yang sangat mencengangkan, misalnya mengalami kecelakaan, kematian orang tua secara mendadak dengan cara yang tragis, dirampok, serta diperkosa. Eh, Gejala-gejala tersebut akan berkurang sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi jika jangka waktu lama, individu tetap menunjukkan gejala tersebut, kemungkinan stres pasca trauma yang dialami tidak teratasi. Slide selanjutnya ada trauma dan implikasi pemaknaan atas hidup. Slide selanjutnya. Seseorang yang telah mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan pasti akan memiliki dampak terhadap pemaknaan hidupnya, baik itu dampak positif maupun berdampak negatif pada dirinya. Misalnya, seseorang yang mengembangkan pemaknaan positif hidup akan membuat
asuransi kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anaknya, sedangkan seseorang yang mengembangkan pemaknaan negatif hidupnya, dia merasa bersalah terhadap dirinya. Slide selanjutnya yaitu situasi-situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Peristiwa traumatik dengan situasi sangat sulit dalam hidup itu banyak ragamnya. Trauma sering dipahami sebagai suatu episode tunggal yang sangat mengejutkan dan menimbulkan luka yang mendalam. Sedangkan pada kenyataannya, individu yang mengalami trauma berulang-ulang sudah tidak menganggap lagi seperti trauma karena sudah sering terjadi. Jika kesulitan yang satu tidak dapat teratasi, maka nantinya akan timbul kesulitan-kesulitan yang lain, sehingga trauma tersebut akan terjadi terus-menerus. Dengan mengembangkan keyakinan diri, mengabaikan hal-hal yang negatif, mengalihkan dan mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang positif yang berorientasi pada makna dan tujuan hidup yang jelas, akan menjadikan individu bisa memaknai hidupnya. Slide selanjutnya. Trauma, situasi-situasi sulit, dan tingkah laku manusia. Kejadian traumatik yang dapat memunculkan tingkah laku berbeda tergantung dari orang itu tersebut, lewat hidup sebelumnya dan karakteristik kepribadian seseorang. Trauma di situasi-situasi hidup sulit dapat berdampak pada bagaimana individu memaknai hidup dan keberadaan diri mereka, serta bagaimana manusia mengembangkan spiritualnya. Individu memperdalam spiritual untuk menemukan makna dan merasakan kehadiran makna yang berhubungan tentang pengalaman bencana mereka. Selanjutnya ada kehilangan traumatik. Nah, seseorang yang mengalami kehilangan traumatik akan lebih mudah mengatasinya. Kehilangan traumatik ini dihayati intens oleh cukup banyak orang karena traumatik ini kerusakan dan kehilangan, baik itu kehilangan harta, benda, dan nyawa. Pendamping perlu paham tentang hal tersebut untuk dapat menyesuaikan kerjanya dengan situasi psikologis kelompok yang didampinginya. Oleh karena itu, proses perubahan yang dialami individu tidak hanya mengintrospeksi lebih dalam lagi untuk menemukan tujuan hidupnya yang baru dengan bagaimana cara memaknai kehidupan dan merasakan kehadiran makna tersebut. Slide selanjutnya, perempuan dan anak. Dengan adanya diskriminasi berbasis gender, dalam situasi normal, perempuan dan anak lebih rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Apalagi dalam situasi konflik. Situasi ini sulit dan dalam kondisi pasca bencana. Upaya melindungi perempuan dan anak perlu ditunjukkan bagi anak dan perempuan secara khusus, ditunjukkan pada kelompok laki-laki, agar para laki-laki dapat mengelola rasa frustasinya, mengelola diri sendiri, dan juga mengembangkan sikap menghormati perempuan dan anak. Dan slide yang terakhir, hal yang biasa terjadi ke depannya. Hal yang bisa terjadi ke depannya, seseorang memaknai luka yang dialami sebagai hal yang melumpuhkan, melainkan sebagai hal yang membantu mereka bertumbuh, akan menunjukkan individu yang berpikiran terbuka dan memperoleh dukungan sosial dari orang dewasa yang dekat dan dapat menjadi role model untuk mengembangkan daya pertumbuhannya. Manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menekankan arah hidupnya sepanjang ia
mau terus belajar untuk melakukannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.